kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada seluruh majelis guru yang hadir pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk saya bisa berbagi tentang budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baiklah, pada hari ini di sini saya mendapatkan tugas dari fasilitator, intinya dari RMS yang meminta kami untuk membuat aksi nyata pada model ini, modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Tapi sebelumnya kami mengambil destinasi budaya positif atau pemaparannya terlebih dahulu kepada rekan-rekan sejawat. Untuk itu, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu kami minta sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rasulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pengajar calon guru penggerak ya, saya hormati beserta rekan semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah kita dapat mengikuti apa yang menjadi tugas dari rekan kita dari SD 07 ini yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Harapan kita nanti sama-samanya bilang jadi guru penggerak. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada guru kita Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari alam kegelapan gerak-gerak yang sedang kita laksanakan. Pertama, saya apresiasi kepada Ibu karena dalam kegiatan ini moga-moga nanti dengan awalnya dari Ibu Nur Gusna nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lainnya. Kemudian ini dalam rangka kegiatan Ibu untuk tugas yaitu destinasi budaya positif yang harus dilaksanakan Ibu, saya sebagai kepala sekolah pertamanya bersyukur, alhamdulillah kita nanti dengan adanya mulai dari Ibu Gusna nanti kita berlanjut ke kawan-kawan yang lain-lainnya. Jadi setidaknya nanti akan membawa dampak besar ke sekolah kita. Kemudian sesuai dengan disimilasi budaya positif, Bapak Ibu, selama ini kita mengenal, kita mengenal kata apa yang kita mengaku anak itu yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Ya Bu ya, kita menghukum anak karena anak nakal, kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun di budaya positif kita akan merubah paradigma kita, tidak lagi ya harus kita marah-marah dan sebagainya. Karena apa? Kita mengapa anak itu jadi nakal? Ya, mengapa anak itu jadi itu mempunyai alasan tersendiri. Jadi, hal itu kita lakukan selama ini tidak akan merubah budaya positif itu. Karena apa? Di
Nah, yang diharapkan nanti dengan budaya positif ini memang tumbuh dari kesadaran anak-anak itu sendiri. Jadi anak berbuat nakal tentu ada masalahnya, ya. Mungkin dia bosan dengan pelajaran yang ini mungkin gitu kan, sehingga jadi dia nakal. Jadi tidak 100% kesalahan dari anak. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Jadi jangan menjas langsung, pengertiannya jangan menjas langsung. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar, kebutuhan sini ada kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar dari manusia apa kira-kira Pak? Kebutuhan dasar kita ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar kita apa? Iki apa? Kebutuhan dasar kita sih biasanya makan, ya. Makan, minum, dicintai, ya kan? Nah, dicintai dan kebutuhan kemudian sebagainya. Nah, itu didasari dengan kalau kita sudah mengerti dari kebutuhan sesuai dengan yang disampaikan ini, kebutuhan dasar ini, maka kita tidak akan lagi sembrono begitu sepung. Anak itu kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Oh, jangan begini. Kalau salah, buruk. Ya, ada lagi yang satu, misalnya kita merewaki hal-hal yang tidak bagus itu. Nah, apa yang nanti yang ingin diterapkan oleh ibu, nah yang mereka dapati nanti diterapkan di sekolah kita harapkan budaya positif itu memang muncul dari anak, ya, muncul dari anak. Jadi begitu kita, logikanya gitu lah. Begitu ibu marah, aku depan ibu di belakang ibu. Nah, maka kita menunjukkan budaya positif. Nanti mungkin di sekolah ada nanti kesepakatan kelas dan sebagainya nanti akan disampaikan ibu, ya. Ini sebagai gambaran kita baik. Jadi kita dari budaya positif ini merubah jadi paradigma yang baru. Paradigma. Jadi sebenarnya kalau saya ingat sedikit lah, ngerti banyak dari itu, ya kan? Jadi garis besarnya desimilasi budaya positif itu yaitu kita merubah paradigma lama kita yang tadi. Yang bagus kita kasih repot segala macam itu. Karena tadi disadari kenakalan anak itu ada sebabnya, macam-macam itu tadi. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu yang tadi. Ya, kebutuhan dasar manusia dari makan, cinta, keperluan yang mau diakui, ya kan? Nah, jadi dan sebagainya. Itu setelah kita tahu itu, nah maka kita akan, jadi paradigma lama kita tinggalkan, insya Allah. Dan nanti dari Ibu Nur Husna doa banyak kita guru penggerak tidak ada yang harus kita takuti, ya, apalagi yang bapak ibu yang sudah ahli IT. Memang kalau tidak ahli IT ada IT, ya, karena banyak macam-macamnya. Tapi kalau khusus olahraga, ya kan, amanah, mimpi dan sebagainya itu, mungkin kalau ibunya sudah lagi lah, ya kan, yang lain-lain. Jadi harapan menjadi kegiatan ibu dari Ibu Rusna, karena dari hubungan kita lah segala kegiatan akan berjalan, ya kan. Kalau sudah apa itu banyak, jadi kita agak jadi yakin Bapak Ibu kita dengan niat yang ikhlas tulus mengenai kita itu. Nah, setidaknya kita menggali ilmu lebih dalam lagi. Jadi, saya kira itu saja, tidak usah diperbanyak
harapan kami semua Bapak Ibu, pada Ibu, tolong diterapkan, ditularkan ke rekan-rekan yang lainnya. Harapan kami itu. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kepala sekolah arahan-arahan yang positif. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya demi kebaikan kita sendiri, siswa kita, dan juga insya Allah untuk kesuksesan sekolah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum masuk inti, terlebih dahulu kami akan meneruskan rancangan tindakan aksi nyata, yaitu yang kami ambil pada modul 1.4. Sebelumnya yang melatar belakangi, yaitu menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk siswa kita. Untuk mewujudkannya, perlu ada disiplin positif di sekolah. Yang mana salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Di mana disiplin ini kami insya Allah sudah melaksanakan untuk anak kelas 1, yaitu membuat keyakinan kelas dan juga pelaksanaan segitiga restitusi sudah kami terapkan juga bagi siswa kita yang ada masalah, ada kasus dengan teman atau dalam pembelajaran. Berikut tujuannya. Dengan adanya keyakinan kelas ini, penerapan segitiga restitusi dapat menciptakan siswa yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat serta dapat menumbuhkan disiplin positif kepada siswa, terutama disiplin positif dalam perilaku mereka sehari-hari di sekolah. Yang menjadi tolak ukur dalam pengambilan ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas agar siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama guru dan siswa di kelas. Kemudian yang kedua, karakter peserta didik menjadi lebih baik, lebih disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai dan juga santun terhadap kita juga. Kemudian ini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, saya sudah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan-rekan semuanya. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, mengajak kelas lain atau ikut menjalankan budaya positif sesuai keyakinan kelas masing-masing. Berikutnya, yang terakhir, mengkomunikasikan kepada orang tua tentang kebiasaan positif yang sudah dijalankan anak-anak kita di dalam kelas. Kemudian saya sebagai guru penggerak mengharap dukungan, yaitu yang pertama, dukungan yang kami butuhkan. Yang pertama, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru semua serta murid kita agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dukungannya saya minta sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan
Dan berikutnya tidak kalah penting, kita harus berkolaborasi sama orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Baiklah, sekarang kita masuk ke yang inti, yaitu membedah kata Bapak Kepala Sekolah tadi, menerapkan bisa kita menanamkan budaya positif di sekolah, baik dengan anak-anak kita maupun kita bersama kepala sekolah, juga kita sama guru atau rekan sejawat. Pembebasan modul 1.4 program guru penggerak. Nah, di modul ini, modul 1.4 budaya positif, yaitu eksplorasi konsep. Di sini ada 6 kegiatan yang telah kami lakukan, ada 6 kegiatan yang telah berlalu sudah kami terapkan, baik itu dalam rekan-rekan sejawat yang ada di CGP maupun sudah diterapkan di kelas yang khususnya kemudian untuk sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dan yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang mana insya Allah segitiga restitusi kalau bisa kita tanamkan dari sekarang. Yang pertama, budaya positif atau ekosistem positif, yang mana kami ambil dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, atau dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan kita seorang pendidik atau guru. Misal, menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya tersebut. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita sebagai guru juga tidak kalah pentingnya dari pendapat dari Bapak Pendidikan kita. Kita sebagai guru tidak hanya mengajar, kita tidak hanya mendidik di kelas, akan tetapi kita juga menuntun, membimbing. Ini maksud dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau kita hanya sekedar mengajar, kita kasih catatan, kita kasih penjelasan, kita kasih tugas, selesai. Tapi tidak demikian. Kita di sini menuntun sesuai kebutuhan siswa yang digalakkan sekarang, yang ada di kurikulum Merdeka. Kita harus berpihak kepada murid. Sebenarnya ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Kita sudah berpihak kepada murid. Jika ada masalah di kelas, kita sudah menuntun murid, kita sudah membimbing murid. Misal kita panggil satu persatu, dia ada kendala misal dalam pembelajaran, kita tetap memberikan contoh, memanggil ke depan. Namun setelah kami mengetahui dan ikut di pendidikan ini, ternyata ini dipilah-pilah, kata-katanya sudah bagaimana, sudah diciumkan, kecilkan. Yang selama ini kita sudah berjalan sebenarnya melakukan ke siswa kita. Namun di sini dipertegas lagi bahwa kita mengajar itu adalah berpihak kepada murid. Ini yang pertama tadi, perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang Bapak Ibu? Di sini stimulus respon ada teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Bisa? Tidak bisa. Jadi siapa yang merubah paradigma kita? Siapa yang bisa mengubah prinsip kita itu? Yaitu
diri kita sendiri. Baru orang lain hanya mengarahkan, memberi masukan. Kemudian ketemu di teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia atau tentang dunia. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itulah yang selama ini kita yang terjadi pada anak-anak didik kita yang kita lakukan. Khusus saya sendiri, bukusnya sendiri. Sudah dari tahun 2011 mulai mengajar, banyak sekali perilaku buruk bukusnya yang ditanamkan kepada siswa selama ini, yaitu di dalam menghukum siswa. Misalnya ada siswa yang salah, kita langsung menghujat, tidak kita cari tahu apa penyebab salahnya, apa maksudnya. Mungkin dia melakukan itu ada tujuan. Kemudian dengan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Itu tadi, walaupun dia perilaku baik, perilaku yang salah, tujuannya tetap ada maksudnya, ada alasannya. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Sampai di teori kontrol, hanya saya dan Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain cuma hanya bisa memberikan masukan, memberikan arahan. Selanjutnya Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi atau kerjasama dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mana yang baik, mana yang kita harus jalankan. Kemudian kita model berpikir menang atau kalah, itu stimulus dari respon. Kemudian bagaimana teori kontrolnya? Kita harus berpikir menang. Jadi bertentangan Bapak Ibu antara stimulus respon dengan teori kontrol selama ini yang kita jalankan. Kemudian kita lihat dari apakah makna dan disiplin. Berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, disiplin yang artinya belajar. Maka dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Makna sebenarnya itu dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia inginkan. Misal di sini Bapak Ibu, inilah disiplin yang sebenarnya, bahwa disiplin diri ini menggali potensi kita untuk sebuah tujuan atau dengan apa yang kita hargai. Misal di setiap hari Senin kita mengadakan upacara Bapak Ibu. Siswa kita ikut upacara, memakai seragam lengkap, dari topi, dasi, baju seragam sampai putih, sepatu. Di sini mereka mencapai tujuan bahwa jika upacara itu harus lengkap, itu tujuannya. Namun ini menandakan disiplin yang tumbuh dari dirinya. Mereka akan menghargai disiplin sewaktu upacara. Kemudian yang ketiga, namun dalam upaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Itu tadi Bapak Ibu, kita menerapkan disiplin, kita harus menjalankannya bahwa itu sebuah kepatuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani. Namun tidak demikian. Maka yang keempat, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Maksudnya di sini Bapak Ibu, disiplin itu kita hubungkan dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Satu contoh, misal Pusat mengadakan jadwal Zoom. Jadwalnya seperti biasa, kami Zoom di jam 13 atau jam 1 siang. Maka sebelum pukul 13 itu
kita malu dengan rekan-rekan yang sudah masuk Zoom duluan. Kemudian mungkin di absennya juga kita terlambat. Namun ada juga rasa kekhawatiran di sini Bapak Ibu. Namun di samping itu kita juga harus tahu bahwa pada saat melakukan Zoom mulai itu, kita mulai Zoom itu intinya kita harus disiplin waktu. Dengan sendirinya dari dalam diri kita, kita sudah disiplin waktu di dalam diri. Itu maksudnya kalau kita standby, istilahnya standby sebelum Zoom berlangsung. Kemudian berikutnya, mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada mau tambahan, boleh silakan. Jawab pemaparan yang sudah. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Kemudian yang berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini yang disebutkan dari Bapak Kepala Sekolah tadi. Perilaku manusia. Ada perilaku itu dari eksternal atau dari luar, dari golongan luar. Ada juga perilaku yang tumbuh dari dalam diri kita. Di sini ada dua perilaku. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin dari kita Bapak Ibu, motivasi eksternal dari kita kepada siswa. Kamu harus bisa ya anak-anak mengerjakan ini. Nanti ibu kasih penghargaan. Sebenarnya di sini adalah motivasi maksud kita bagus Bapak Ibu. Tapi setelah dapat pelajaran dari materi ini ternyata tidak. Mengapa demikian? Karena anak-anak itu, khususnya siswa kita, dia mau bekerja, tetapi ada dorongan, ada yang mau diharapkan dari kita, tidak dari dirinya sendiri. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ya sama dengan perintah. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Untuk menjadi diri kita sendiri sesuai harapan. Itu mengapa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, apabila saya melakukan ini. Berarti ini sudah tumbuh dari dirinya sendiri. Itu adalah motivasi internal. Itulah tujuannya disiplin positif. Maka ini yang akan kita harapkan Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkannya kepada peserta didik kita. Tidak pun kepada peserta didik kita, untuk kita juga rekan guru dan juga kita bersama kepala sekolah. Kemudian berikutnya yang kita akan canangkan yaitu merdeka Bapak Ibu. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita di sini tidak hanya memerintah Bapak Ibu, tetapi juga untuk memotivasi, memerintah diri kita sendiri. Itu yang saya petik dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, asumsi, keteladanan, sikap merdeka atau cekatan, yaitu yang dikutip dari tahun 2013. Nah, inilah dia budaya positif Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menerapkannya di kelas kita khususnya? Bagaimana kita bisa menerapkan di sekolah umumnya? Yaitu yang pertama,
yang akan kita bahas itu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan juga peraturan kelas. Keyakinan kelas. Di sini ada hukuman dan juga ada penghargaan. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Mengapa kok harus ada keyakinan kelas? Kira-kira apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang selama ini kita cuma mengenal peraturan, aturan. Tapi kalau sekarang kok ada keyakinan kelas, tanpa diyakinkan lagi. Sini akan kita pelajari. Baik Bapak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Itu aturan atau keyakinan Bapak Ibu? Ya, awalnya aturan. Kita memakai helm, bila mengendarai kendaraan roda dua. Aturan. Awalnya aturan. Kemudian menjadi, kok bisa kita menjadi kebutuhan Ibu, menjadi keyakinan? Iya betul sih Bapak Ibu. Pertama aturan Bapak Ibu, kita memang dalam mengendarai kendaraan roda dua kita memakai helm. Maka kita yakin jika kita tidak memakai helm maka akan terjadi sesuatu, maka berdampak kepada kesehatan kita. Mungkin dari sini sudah ada gambaran Bapak Ibu perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Kita masuk ke peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada waktu COVID-19 tahun 2000 yang lalu? Mengapa kita menerapkan itu? Ini aturankah apa sudah menjadi keyakinan kelas? Keyakinan kita. Mengapa kita menjaga jarak? Mengapa kita mencuci tangan? Mengapa kita memakai masker? Ya, Bapak Ustaz. Ini adalah pertama peraturan. Kemudian berubah dia menjadi keyakinan. Apa keyakinan kita kata Bapak Faisal tadi? Supaya kita tidak tertular virus. Itu kita yakini. Kalau kita tidak yakin, kita tidak memakai masker, kita tidak mencuci tangan, kemudian kita tidak menjaga jarak. Nah, mulai paham Bapak Ibu ya, antara peraturan sama keyakinan. Kemudian yang ketiga, mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini yang sudah kami terapkan di kelas 1. Kami membuat keyakinan kelas untuk anak kelas 1. Di sini kita mungkin saya mengimbau Bapak Ibu guru juga bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dengan adanya keyakinan kelas, alhamdulillah anak kita sudah lupa Ibu. Walaupun dia kelas 1, dia sudah bisa memilah. Walau dalam bahasanya itu, kalau anak kelas 1 kan sama dengan TK, apa yang dia ingat itulah yang dia ucap. Walaupun di kata-katanya agak mungkin kasar ketika dengar, cuma itulah yang diucap. Nah, cuma kita membawa keyakinan kelas ini, kalau bisa kata-katanya singkat, padat, dan bisa dipahami. Di sini kami membuat keyakinan kelas untuk kelas 1. Jaga kebersihan ruangan kelas kita. Jadi di situ dia sudah menerapkan jika ada sampah, jika ada teman yang membuang sampah, Bu, si A, Bu, si B melanggar Bu. Melanggar apa? Melanggar yang kita buat kemarin. Melanggar yang kita buat aturan kemarin, keyakinan kemarin.
barang birah yang tepat. Di mana kami sering menerangkan, di mana kita ambil sesuatu barang yang berkaitan dengan sekolah, kembalikan ke tempatnya. Kemudian yang berikutnya, membiasakan untuk mengucapkan 4 kata ajaib. Ini sudah pelajaran kami. Kata maaf, kata tolong, kata permisi, dan kata terima kasih. Malah kami harus praktek. Dengan tidak sengaja ada 2 orang kami praktek di kelas mengambil botol minum temannya, kemudian dia kembalikan kembali. Di situ dia sudah mulai menerapkan kata-kata 4 kata ajaib. Kemudian berikutnya, membantu teman yang membutuhkan atau mari membantu kapanpun dan dimanapun kita. Jadi sudah nampak, walaupun dia masih kecil-kecil, saling respon dengan kawan sekelasnya. Jika kawan tidak punya pensil, dan cepat, siapa yang anak-anak ibu yang buat pensil dulu? Kami bu. Kalau lomba apapun ya, siswa satu, cepat dia untuk berbagi, cepat dia untuk saling membantu. Kemudian bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Kalau anak kelas 1 yang sudah kami terjungi di kelas 1, dia spontan. Rame-rame pun dia ke depan, bu, si ini tadi mengganggu kami, bu, si ini tadi menjatuhkan meja. Jadi setelah kita dudukkan, kita tanya masalahnya, dengan sendirinya dia akan tenang. Karena kita, siapa ya? Kan kayak kita kan kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemahaman materi yang kami dapatkan, mudah-mudahan ada imbasnya buat Bapak Ibu semua. Kemudian di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu yang berbentuk tabel T dan tabel Y. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Dengan kegiatan keyakinan kelas yang telah dibuat. Di sini ada 2 tabel, tabel Y dan tabel P. Kemudian untuk deskripsinya, pertama ada kata hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain, barang milik orang lain. Kemudian ada kata bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang berikutnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli saat satu dengan yang lain. Di sini kita akan membahas yang tabel Y. Tabel Y yang ini yang di atas itu terdengar, ya terdengar. Kemudian yang sebelah kanan itu terlihat, dan di sebelah kanan sini itu adalah berperilaku. Apa maksudnya yang terdengar? Kira-kira kata-kata yang terdengar dari siswa kita itu contohnya apa Bapak Ibu? Yang terdengar, bukan berperilaku, bukan yang terlihat, yang terdengar dulu. Mungkin kita sudah menjalankan keyakinan kelas, anak-anak sudah berucap Assalamualaikum Ibu. Itu adalah kata-kata yang terdengar. Kemudian apa kabarmu hari ini? Kan kita mendengar, itu tabel dari tabel Y. Kemudian ada yang bisa Ibu bantu, nah itu terdengar. Kemudian yang terlihat, kira-kira apa contoh dari yang terlihat Bapak Ibu, dari yang dilaksanakan dengan kegiatan anak-anak kita atau kita pun sebagai guru dengan mereka? Dalam sampah misalnya, apa yang terlihat Bapak Ibu? Senyum kan? Nah Ibu agak bisa senyum sama Ustaz, tersenyum tulus, itu yang terlihat, bukan yang terdengar. Yang terlihat, Ibu menatap saya, Ibu senyum, saya senyum, itulah yang terlihat. Oke. Kemudian fokus, fokus. Karena Ibu tadi senyum, saya fokus dengan Ibu. Ibu fokus dengan saya lihat lain, itu namanya tidak respon. Oke. Kemudian berperilaku. Kira-kira contoh berperilaku nih Bapak Ibu. Yang sebelah kanan sini. Kira-kira contohnya apa berperilaku? Yang kita lihat di sehari-hari anak-anak kita sendiri selaku rekan sejawat dengan
guru sama guru, dengan siswa, berperilaku, yaitu berbicara dengan jujur. Itu perilaku bukan Bapak Ibu? Iya, berperilaku. Kemudian dapat dipercaya, amanah kalau tidak. Kemudian bertanggung jawab, memiliki sikap sopan santun. Kemudian siap menawarkan bantuan yang ada di keyakinan sebelumnya. Itu berperilaku Bapak Ibu. Kemudian kita bahas lagi metode atau keyakinan kelas yang berbentuk huruf P. Di sini ada hormat, bekerja atau diterima dan dimiliki oleh kelompok. Tampak seperti, ini isinya tampak seperti, ini tidak tampak seperti. Kira-kira contohnya tampak seperti itu ada, memang betul-betul ada, nyata. Kira-kira contohnya apa Bapak Ibu? Sama dengan yang tabel yang Y. Cuma itu terdengar, terlihat atau berperilaku. Kalau di tabel yang T itu tampak seperti atau tidak tampak seperti. Tampak seperti contohnya kita tadi memberi salam saat bertemu Bapak Ibu. Itu tampak seperti kita berhadapan langsung. Kemudian meminta izin jika kita meminjam suatu barang. Itu kan jelas tampak. Kemudian kita mengungkapkan rasa atau ungkapan terima kasih. Kemudian yang tidak tampak seperti bagaimana contohnya Bapak Ibu? Dari kita memberi salam tadi saat bertemu, yang tidak tampak seperti itu acuh atau acuh jika bertemu kita. Itu tidak tampak seperti. Kemudian yang kedua lagi, meminta izin jika ingin meminjam barang. Kalau tidak tampak seperti itu kita mengambil langsung tanpa meminjam Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita kan sering di kelas sering itu salah dikit ambil titik kawan, salah dikit ambil penghapus atau masih kawan. Itu kegiatan yang tidak tampak seperti. Kemudian berikutnya meminta maaf jika melakukan kesalahan. Tidak tampak seperti enggan kita minta maaf Bapak Ibu. Enggan anak-anak kita minta maaf walaupun dia sudah melakukan suatu kesalahan. Ya Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu silakan. Ada yang kurang paham Bapak Ibu? Kita lanjut. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit saya serap bisa kita mau bersama. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Ini ada peraturan sama keyakinan kelas atau nilai kebaikan apa yang dituju. Oke, yang pertama selalu kembali di peraturan kita mengenal selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sudah ada aturan dari kita kembalikan buku ke tempatnya. Di sini kita melatih diri untuk mengapa sampai di keyakinan kita melatih apa yang kita tuju bagi kita melatih bertanggung jawab. Anak-anak kan sering tuh minta tolong ibu nak kita ambilkan ibu pas di kantor nanti ditaruh lagi di situ ya. Pertama aturan, kemudian karena kita sudah memberikan perintah. Dia bertanggung jawab untuk mengembalikan ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Bagaimana sampai di keyakinan? Dia menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kemudian keyakinan yang dicapainya untuk bisa dituju apa? Menghormati orang lain atau berkomitmen dengan tujuan tersebut. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu peraturan. Kemudian keyakinan atau kebajikan yang dituju apa? Yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba atau merokok. Itu peraturan. Kemudian untuk keyakinan kita apa? Untuk kesehatan. Karena dilarang tadi
itu dikritik kita supaya kita sehat Bapak Ibu. Berikutnya bergantian atau menunggu giliran, ini yang susah Bapak Ibu tidak terapkan. Tidak usah anak-anak kita sendiri kadang susah menerapkan antrian. Itu peraturan Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelasnya apa kebaikan yang akan kita tuju, akan kita capai apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain yang intinya, yaitu kita disuruh bersabar. Dalam antri kita juga disuruh bersabar. Oke? Kemudian dihukum oleh penghargaan. Yang pertama pengaruhnya yang pendek dan tidak bisa jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Kemudian ketepatan atau penghargaan merusak hubungan. Lanjut Bapak Ibu dengan tindakan guru. Nah, inilah ada tindakan guru, ada hukuman atau sanksi atau konsekuensi yang kita berikan kepada anak didik kita. Tindakan guru selama ini, ya setelah kita renungi, mungkin kalau kita berbalik lagi mempelajari budaya positif, ada rasa berdosa, ada rasa bersalah. Terutama saya mempelajarinya, kadang malah saya merenungi memang banyak sekali dosa kita terhadap siswa. Saya merenung Bapak Ibu, terus terang saya merenung, saya menangis. Dosa betul rasanya. Tapi setelah mempelajari budaya positif ini, mudah-mudahan ke depannya kita saling berbagi Bapak Ibu. Yang selama ini tindakan guru tentang hukuman atau sanksi atau konsekuensi yang telah kami pelajari, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi jika siswa terlambat karena terlambat ke sekolah. Itu berupa hukuman. Ya, saya sendiri pernah melakukannya Bapak Ibu waktu mengajar di kelas 5, anak yang tidak buat PR. Buat 2 halaman. Dengan tidak kita bertanya dulu apa penyebab dia tidak bikin PR. Nah, situlah ada rasa berdosa kita sama anak-anak. Kemudian ketika murid diminta untuk push up, ini di kegiatan olahraga biasanya ini. Salah, yuk push up. Kita tidak lagi menelaah, kita tidak lagi bertanya kepada anak mengapa dia terlambat misal atau mengapa dia salah. Mungkin anak kita kecapean berlarian sehingga dia terlambat. Jadi datang kita guru langsung diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah misalnya juga. Kemudian itu berupa hukuman Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk sanksi Bapak Ibu, bukan hukuman. Misal anak kita tidak sengaja, yang pertama dia minum pensil, kemudian spontan dia mencoret-coret di temannya. Datang yang si teman mengadu, buku saya dicoret Miki Bu misalnya. Jadi kita sebagai guru tidak langsung hukum, kita tanya mengapa, apa alasan kok mencoret-coret. Mungkin dari kita bertanya baik-baik, kita tahu dari tindakannya, dia akan bercerita dulu. Itu adalah sebagai sanksi. Oh kata ibu guru, tadi anak ibu sudah mencoret-coret, sekarang silakan ganti buku tersebut, sehingga kawannya bisa untuk belajar. Itu adalah sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, contoh tindakan guru, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, di sinilah kita bisa membedakan apa itu hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, itu adalah hukuman. Kira-kira contohnya apa Bapak Ibu? Hukuman yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya seperti itu tadi, anak-anak push up, anak-anak mencatat sekian lembar, 15 lembar. Iya, cuci WC. Sampai di anak-anak yang tidak suka belajar, besok dia akan berbuat lagi. Oh, palingan yang sama ibu
tujuan kita Bapak Ibu. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama kalau kita sudah memberikan hukuman. Pasti itu Bapak Ibu. Terus terang saya sendiri di SD guru matematika berapa salah dicubit, berapa salah dicubit satu salah dicubit satu. Ingat sekali Bapak Ibu, guru itu ada kukunya panjang. Setiap kamu yang kena cubit pasti merah atau mengelupas. Sampai sekarang itulah kita bukan yang baik-baik, yang benar malah yang jelek yang kita ingat Bapak Ibu. Itu waktu di SD sudah berpuluh tahun yang lalu. Masih ingat gurunya namanya Ibu Mary, guru matematika, dikasih tugas berapa salah dicubitnya satu, salah satu dicubit satu. Jadi ingat sampai teringat. Mudah-mudahan dari pelajaran ini kita tidak lagi memberikan hukuman kepada anak kita yang mungkin di jangka waktu yang panjang kita membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu adalah konsekuensi itu yang kita kemudian paksaan itu adalah berupa hukuman, kemudian sanksi stimulus tanggapan. Paksaan itu berupa hukuman, kemudian stimulus tanggapan, sanksi atau konsekuensi. Berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu adalah berupa hukuman. Kemudian sanksi atau konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Bagaimana ini Bapak Ibu? Hukumannya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian yang merupakan sanksi atau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik itu konsekuensi. Kemudian hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jika sudah kita hukum Bapak Ibu, anak pasti akan menyembunyikan kesalahan. Jika terjadi anak berkelahi misalnya, siapa yang berkelahi tadi pasti dia tidak mengaku karena dia takut diberi hukuman. Jadi anak-anak kita secara tidak langsung dia akan bersikap tidak jujur. Jadi dari sini konsekuensinya atau sanksinya anak belajar untuk mematuhi peraturan yang kita arahkan. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah hukuman. Kemudian sanksi atau konsekuensinya adalah kehilangan hak ya Bapak Ibu. Dibuat tidak nyaman dengan kita. Kemudian diasingkan untuk sementara. Itu perasaan. Jadi dari budaya positif ini kita tidak lagi berbuat begitu. Kemudian berikutnya, guru harus memegang 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang selama ini kita laksanakan. Yang pertama yaitu menjadi pembuku, yang kedua membuat orang merasa bersalah, dan yang ketiga menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, dan yang kelima menjadi manajer. Kemudian dari motivasi, guru berbuat menjadi penghukum. Mengapa Bapak Ibu? Di sini kita terserah saya sendiri pernah melakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Itu kita katakan sebagai penghukum. Kemudian kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti cuci WC. Rasakan nanti kamu cuci WC. Kemudian bagaimana dengan hasilnya Bapak Ibu? Anak kita akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong nanti. Kemudian berikutnya murid pasti berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi mereka tidak menghiraukan lagi Bapak Ibu kalau kita marah, besok dia akan marah lagi pikiran mereka. Jadi dampak pada anak pasti dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Berbohong. Kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitasnya? Murid mengatakan guru di dalam dunia yang berkualitas, percaya gitu. Jadi murid berkata apa Bapak Ibu? Maafkan saya Ibu,
dia sudah mulai merasa bersalah, maafkan saya ibu. Kemudian dampaknya merasa rendah diri. Oke. Kemudian yang teman lagi bu ya, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, nanti ibu dimarahi. Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Jadi hasilnya bagaimana? Dia akan ketergantungan Bapak Ibu. Jadi sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, atau ternyata begitu Bapak Ibu. Kemudian apa dampaknya Bapak Ibu? Lemah, tidak mandiri, tergantung terus dengan kita. Kemudian sebagai pemantau, guru itu menghitung dan mengukur. Apa kualitas guru berkata? Apa peraturannya? Kemudian apa hasilnya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian dampaknya sama guru, murid meletakkan kita sebagai guru adalah peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Kemudian bagaimana dampak pada murid? Murid diberikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, kita sebagai guru menjadi manajer. Dan di sini kita harus menjadi manajer dengan siswa. Mengapa Bapak Ibu? Karena dengan kita manajer, insya Allah apa tindakan-tindakan siswa kita bisa kita atasi. Contohnya di sini buat kita sebagai guru membuat pengajuan pertanyaan. Kemudian ciri-ciri institusi ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ciri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian berikutnya restitusi mengembalikan karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya kembali. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Kalau bisa saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan segitiga restitusi ini. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Jika ada suatu kesalahan anak-anak kita, sebaiknya ini kita ada tiga tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya. Maksudnya di sini bagaimana Bapak Ibu menstabilkan identitas? Kita akan mengganti setiap orang pasti berbuat yang demikian. Jadi dia merasa percaya diri. Jadi setiap dia melakukan kesalahan, kamu bukan orang satu-satunya yang berbuat salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bertanya, apa alasannya dia berbuat salah? Apa alasannya mengapa dia mengganggu teman? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan jika kita sudah membuat keyakinan keras. Jadi kalau kamu salah dengan teman kamu, kira-kira kamu melanggar keyakinan kita yang mana? Ya Bapak Ibu. Nah inilah apa itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini kita berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Kalau kamu berbuat salah, kira-kira di poin berapa kamu melanggarnya? Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apakah kamu merasakan ketika kamu melakukan itu, atau kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu yang harus kita tanyakan sama anak-anak. Untuk lebih jelas lagi, mungkin di sini akan saya tayangkan sebuah video yang berupa kasus bagaimana kita memecahkannya dari segitiga restitusi ini. Nah ini Bapak Ibu, suatu kasus pertama yaitu saat kegiatan pembelajaran berlangsung, seorang
yang bernama Aisyah. Karena wali kelasnya Bu Husna melihat kegaduhan yang terjadi pada jam istirahat, Bu Husna memanggil Sherin untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian untuk kasus yang kedua, di saat pembelajaran berlangsung, sewaktu mengerjakan soal ulangan, kemudian murid yang bernama Sherin memberitahu kepada Bu Guru kalau Faiz membuang sampah ke bawah meja Sherin. Untuk itu, sebagai wali kelas, Bu Husna memanggil setelah jam pelajaran berlangsung. Saya masih ingat tidak apa yang saya saat pembelajaran pagi. Ya apa coba? Saya membantu teman. Kamu membantu teman. Oke, siapa yang sering itu? Naisha. Oke. Jadi kita boleh iseng sekarang ya. Kita juga boleh bercanda. Itu tidak marah. Bercanda. Jika usia bercanda tidak marah. Kalau waktu kita jadi program Indonesia iseng, oke, biarnya iseng ya. Tapi teman-teman yang merasa tidak enak ya. Jadi teman iseng ya iseng ya. Jadi gitulah pada saat iseng atau bercanda itu boleh dilakukan waktu istirahat dulu ya betul. Istirahat boleh. Karena saya ingat jika mengganggu atau Perkenalkan, saya Sherin. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Husna. Tidak ada lelatnya untuk mengingatkan saya untuk selalu menghargai kehakiman dan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Saya yakin apa yang disarankan oleh Ibu Husna untuk kebaikan saya ke depannya. Sekali lagi, terima kasih Ibu Guru. Sehat selalu bagi Ibu.
Itulah tadi Bapak Ibu, ada dua kasus, contoh dua kasus yang telah kami lakukan terhadap anak-anak, yang mana dalam kasus ini itulah yang kita katakan segitiga restitusi tadi. Ya, di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa yang kita lakukan jika anak kita bermasalah? Yang pertama tadi kita menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan untuk membuat anak itu merasa gagal karena telah menjadi karena telah berbuat salah. Kemudian dia menjadi positif terhadap dirinya sendiri karena kita meyakinkan mereka, karena kita cari tentang dia berbuat salah. Kemudian validasi tindakan yang salah tadi, berdasarkan prinsipnya perilakunya akan memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dia mengenali dan mengakui kebutuhannya dan akan memperbaiki hubungannya. Kemudian dengan keyakinan, menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan yang bermakna Bapak Ibu untuk memunculkan motivasi apa yang akan keluar dari murid sendiri secara intrinsik, secara dari dalam diri dia sendiri, bukan paksaan. Kemudian dia mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dia bisa mengakui, oh ya Bu, kami salah Bu. Terus dia dikatakan lagi, yang si Sari tadi, apa maksud tujuannya mengganggu Aisyah? Dia hanya bergurau Bu, dia iseng tapi temannya sudah merasa kecewa. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita sudah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan pada hari ini. Nah, semoga apa yang kami dapatkan dari pelatihan dari pendidikan guru penggerak ini bisa kami berbagi sedikitnya lah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menerapkan untuk siswa kita, untuk rekan-rekan sejawat, untuk kita guru dengan kepala sekolah, dan khususnya untuk sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita. Dan alhamdulillah telah selesai, walaupun waktunya agak lama ya Bapak Ibu. Kami khususnya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Dan kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.